Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Bunga dengan NIM 2003020082 kelas C semester 1 jurusan Ilmu Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi review buku ke-16 mata kuliah pengantar Sosiologi, Wacana, dan Filsafat Publik. Tujuan singkat sosiologi. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia, sains yang mencangkup pada proses pengembangan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi atau dipertahankan sampai dikembangkan lebih komprehensif. Sosiologi menguji teori-teori ini terhadap kasus-kasus empiris untuk menentukan apakah dan sejauh mana mereka masuk akal dan dapat diterapkan. Teori sosiologi atau paradigma adalah cara untuk memahami pengaruh kekuasaan sosial pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial. Aku meletakkan istilah ilmu dalam tanda kutip untuk garis bawahi. Ilmu tidak bebas nilai, yaitu diinformasikan oleh siapa teori dan metodologis dari penelitian dan dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan penelitian. Poin yang akan dielaborasi nanti dalam beberapa bab berikut. Poststrukturalisasi misalnya berpendapat bahwa pengamatan ilmuwan memaksa kerangka konseptualisnya pada apa yang sedang diamati, dan ini membatasi apa yang dapat dikatakan sains kepada kita tentang dunia alam fisik. Dan sosiologi mempertahankan lensa yang digunakan aktor sosial untuk menafsirkan dunia di sekitar mereka dan memahami hubungan sosial mereka dengan orang lain, disebut sebagai ideologi. Ideologi terdiri dari serangkaian nilai, asumsi, dan keyakinan yang membentuk aktor sosial untuk memahami fenomena sosial kompleks yang mereka amati dan hadapi. Dalam interaksi mereka sehari-hari, ini memungkinkan kita untuk menilai orang dan mengevaluasi tindakan dan niat mereka dalam konteks hubungan dan struktur sosial. Bergantung pada ideologi, seseorang aktor sosial melihat dan mengevaluasi dunia di sekitar mereka dengan cara yang berbeda. Apa itu ideologi? Berger mengemukakan ideologi adalah salah satu konsep sentral dan teori sosiologi. Ideologi dicirikan oleh selektivitas sebagai pelaku sosial yang pengalamannya berbeda karena misalnya hubungan keluarga, nilai dan kepercayaan, tingkat pendekatan tempat tinggal dan pekerjaan. Kita cenderung melihat dunia dan masalah sosial dan menafsirkannya secara berbeda. Karena itu, kita cenderung mengakibatkan bagaimana fenomena yang sama dipahami secara berbeda oleh orang lain yang interpretasinya didasarkan pada nilai dan perspektif yang berbeda. Artinya, kita tidak bisa melihat dan memahami dunia dari perspektif lain, meskipun kita semua memiliki kita sendiri ideologi dan cara dalam memandang dunia dalam setiap masyarakat dan atau negara bangsawan. Pandangan tertentu dianggap lebih penting dan dominan daripada yang lain dipandang, dan ideologi kelompok dominan mempengaruhi cara kita memahami diri kita sendiri
sebagai warga negara melalui kendala mereka atas produk pengetahuan di media dan sekolah seperti yang dipertahankan oleh berbagai ideologi merasionalisasi kepentingan beberapa kelompok yang di atas yang lain. Sosiologi mempelajari faktor-faktor dan struktur serta periode sejarah yang telah menghasilkan awal dan kemajuan sebagai disiplin. Sosiologi mempelajari faktor-faktor dan struktur seperti periode sejarah yang telah menghasilkan awal dan kemajuan sebagai disiplin ilmu sosial dan pelembagaannya sebagai subjek akademik. Ide dan teori sosial juga telah dibentuk oleh proses sosial, politik, dan ekonomi yang sama yang pada awalnya menyebabkan kemunculannya selama abad ke-19 sebagai suatu disiplin dan perkembangannya sejak saat itu. Sosiologi telah dipengaruhi oleh perubahan struktur ideologi dan sejarah besar seperti industrialisasi, urbanisasi, revolusi ilmiah, revolusi politik, kapitalisme, nasionalisme, kolonialisme, post-industrialisme, feminisme, gerakan gaya ringsek, gerakan kemahasiswaan, gerakan hak-hak disiplin, dan pasca kolonialisme. Proses dan perubahan ini sangat mempengaruhi. Yang pertama, bagaimana sosiologi mengkonseptualisasikan, berteori, dan menganalisis dunia. Kedua, bagaimana aktor sosial berinteraksi dengan dunia. Dan yang ketiga, bagaimana individu dan kelompok memandang dari mereka sendiri di dunia. Secara umum memiliki berkaitan dengan proses sosial dan struktur khususnya. Pertama, bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam konteks institusi sosial, misalnya keluarga, dan organisasi, misalnya pemerintah. Kedua, bagaimana individu dipengaruhi oleh struktur sosial, misalnya ekonomi. Dan ketiga, bagaimana mereka juga mempengaruhi struktur sosial dan pengaruh struktur masyarakat. Transnasionalisme adalah wacana yang melampaui pengertian terbatas Barat dan Timur dalam menganalisis hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Lokalitas geografis dilihat dan dianalisis lintas ruang dan waktu sebagai situs ketertarikan politik dan produk budaya nasionalisme. Trans mengacu pada persaingan dari fluiditas hak kewarganegaraan, identifikasi hibrida, institusi sosial, dan pendidikan dan praktik sehari-hari. Perspektif transnasionalisasi menjelaskan karakteristik multifaset dari gagasan dan pandangan yang melaluinya individu dan kelompok mewakili dan menggolongkan suku, bangsa lain, dan anggota kelompok politik atau agama yang berbeda. Transnasionalisme mempersoalkan pendekatan yang berpusat pada bangsa terhadap kewarganegaraan dan hubungan sosial, hukuman, ekonomi, budaya, dan pendidikan dengan menawarkan pendekatan multifaset pada divisi orang dalam atau orang luar, kapasitas negara bangsa untuk melindungi otonomis individu sekarang telah hilang karena globalisasi, budaya politik, militer, dan hubungan sosial. Karakteristik transnasional dan saling ketergantungan negara bangsa telah mengakibatkan ketidakmampuan negara bangsa untuk menentukan pertanyaan penting tentang kesempatan hidup mereka. Saling ketergantungan transnasionalisasi ini tidak dapat
lagi dibagikan sebagaimana dipegang teguh oleh kebijakan negara bangsa-bangsa. Sekarang dipengaruhi oleh dan di pengembalian keputusan eksternal dan global yang juga berfungsi sebagai situs baru untuk akses politik demokrasi. Selain itu, karena hak menjadi lebih didasarkan pada tempat tinggal bukan status warga negara, perbedaan antara citizen dan status semakin terkikis menunjukkan bahwa hal ini telah mengakibatkan pemisahan identifikasi dan hak, dua elemen utama kewarganegaraan. Hak semakin mengasumsikan investasi keseragam hukum dan abstrak dan identifikasi di tingkat global sebagai identifikasi kewarganegaraan nasional berdasarkan model budaya tingkat yang dimiliki oleh semua warga negara masih berlaku. Tetapi dalam hal terjemahan menjadi hak dan keistimewaan, itu bukan lagi konstruksi yang signifikasi dalam membahas isu-isu global dalam konteks batas-batas nasional. Nasionalisme memungkinkan penelitian untuk melampaui pemahaman yang terbatas dan tidak linear tentang formasi nasional, hak warga kapal, tren migrasi, kebijakan pendidikan, dan hubungan ekonomi antara dan di dalam timur negara berkembang dan barat negara maju sebagai batas geografis. Tetap timur dan barat sendiri dipenuhi dengan perbedaan dan perasaan yang menemukan sebagai sumber mereka baik dalam sejarah timur maupun barat. Baik barat maupun timur tidak dianggap sebagai ruang atau lokasi yang diistimewakan, sebaliknya keduanya dipandang sebagai berpanjang satu sama lain. Maknanya tidak dianggap stabilitas dan statis, tetapi dinamis yang selalu berubah dan kontradiktif. Timur tidak dipahami sebagai korban barat, tetapi sebagai kategori yang terdiri dari aktor-aktor dengan beragam konflik dan kadang-kadang melampaui serupa. Meskipun perspektif teoritis semacam itu berfokus pada satu kategori etno-nasionalis, ia melakukannya dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk perbedaan lainnya di banyak belahan dunia barat dan non-barat. Mereka dianggap sebagai konstruksi yang diberi makna melalui wacana dominasi, penaklukan, perlawanan, kerjasama, dan eksploitasi. Dalam terang inilah melakukan wacana nasionalisme kita dapat menjelaskan. Yang pertama, konstruksi identifikasi melintas ruang dan waktu dalam konteks efek kolonialisme dan kapitalisme global di timur dan barat. Sebagian kategori mengembangkan daripada sebagian etnis, tetapi yang kedua pergerakan gagasan, perspektif kelompok dan masyarakat antara negara bangsa. Dan yang ketiga, bagaimana representasi dari perbedaan baik di timur dan barat telah kembali diubah dan pemilihannya dari perspektif sejarah. Baik, ini saja presentasi yang dapat saya bagikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.